Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 1917051003, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian CPU 4 bit yang sudah saya buat. Jadi dalam pembuatan rangkaian CPU ini, saya membutuhkan 4 subsirkuit, yaitu arithmetic unit, logic unit, control unit, dan juga menu. Untuk arithmetic unit dan logic unit ini merupakan rangkaian ALU yang saya urai menjadi aritmatika dan logika. Kemudian, control unit ini merupakan subsirkuit yang fungsinya untuk mengatur proses ALU. Lalu untuk subsirkuit menu ini sebenarnya hanya sebagai pelengkap saja, jadi fungsinya untuk menampilkan karakter identitas saya dan juga untuk menampilkan operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh CPU yang sudah saya buat ini dan nantinya akan ditampilkan pada TTY secara otomatis. Lalu di sini CPU ini merupakan rangkaian utama dari CPU 4 bit. Jadi sebelum saya jelaskan bagaimana cara kerjanya, pada rangkaian utama akan saya jelaskan terlebih dahulu setiap subsirkuitnya. Untuk subsirkuit yang pertama yaitu arithmetic unit, subsirkuit ini fungsinya untuk melakukan operasi penjumlahan. Jadi terdapat dua inputan A dan B, 7 bit. Setiap input ini nilainya akan dibagi dengan menggunakan splitter dan akan dihubungkan dengan 4 buah adder. Jadi, untuk si in-nya ini nanti akan dihubungkan dengan pin input 1 bit. Kemudian, setiap si out-nya akan dihubungkan dengan si in adder berikutnya. Lalu, si out yang paling terakhir nanti akan dihubungkan dengan pin output 1 bit. Lalu, jika kita ingin mengetahui apakah operasi yang kita lakukan itu mengalami kelebihan data atau overflow, maka di sini bisa kita hubungkan dengan gerbang XOR dan juga ditampilkan dengan pin output 1 bit. Masing-masing dari operasi penjumlahan tadi akan disatukan kembali datanya dengan menggunakan splitter, lalu dihubungkan dengan register, di mana register ini fungsinya untuk menyimpan data sementara. Jadi jika kita tidak mensimulasikan register ini, maka hasilnya hanya akan disimpan dan tidak akan ditampilkan pada bagian Y ini. Kita coba melakukan operasi penjumlahan, misalnya 5 dan 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Di sini hasilnya masih 0000 karena datanya masih disimpan pada register. Kita coba klik clock-nya. Maka di sini akan muncul 01110000 atau sama dengan 8. Jadi di sini saya menggunakan pin input dan output 7 bit karena pada bagian Y atau bagian hasil ini nantinya akan disambungkan dengan TTY, di mana TTY itu harus 7 bit dan harus menggunakan kode ASCII. Kita bisa lihat juga di sini, splitter pada outputnya, bit ke-4, 5, dan ke-6, itu kita hubungkan dengan nilai konstan 0 dan 1, sehingga pada bagian hasil atau bagian outputnya di sini, 3 angka di depan yaitu 0, 1, 1. Jadi untuk menampilkan angka 0 sampai 9 pada TTY itu memiliki kode biner tersendiri. Jadi bisa kita lihat di sini karena 7 bit, jadi kita memulainya dari angka yang kedua. Jadi 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Lalu, fungsi dari si in ini yaitu untuk memberikan atau menjumlahkan nilai 1. Jadi, sesungguhnya sin ini fungsinya untuk melakukan operasi pengurangan. Karena jika kita telaah kembali, operasi pengurangan itu, misalnya A min B, itu sama saja dengan A dikurang not B ditambah 1. Jadi fungsi dari si in itu yaitu untuk memberikan nilai 1 ini. Fungsi dari si in ini nanti akan lebih terlihat pada subsirkuit control unit.
Selanjutnya, untuk subsirkuit logic unit, fungsi dari subsirkuit ini adalah untuk melakukan operasi logika. Jadi terdapat dua input A dan B, 7 bit, dihubungkan dengan gerbang logika AND dan OR. Lalu setiap hasil dari operasi logika tadi dihubungkan dengan multiplexer dan juga di sini terdapat sebuah pin input 1 bit yang fungsinya sebagai selektor. Jadi kita bisa memilih apakah akan melakukan operasi AND atau operasi OR. Jika F2 kita biarkan nilainya 0, maka operasi yang dilakukan adalah operasi AND. Jika F2 kita inputkan nilai 1, maka operasi yang dilakukan adalah operasi OR. Kita coba misalnya 5 dan 3. Untuk operasi AND, maka hasilnya adalah 0001. Jika kita ingin melakukan operasi OR, kita inputkan nilai 1 pada selektornya, maka hasilnya adalah 0111. Kemudian, untuk subsirkuit control unit ini, fungsinya untuk mengatur proses ALU. Jadi di sini terdapat dua input A dan B 7 bit. Jadi bagian input ini memiliki dua makna, yaitu A dan not A, dan B dan not B. Jadi memiliki dua inputan, bisa A, not A, dan B, not B. Setiap inputan itu akan dihubungkan dengan multiplexer dan akan terdapat sebuah selektor. Untuk selektor input A itu F0, untuk selektor input B itu F1. Jadi, jika kita membiarkan nilai F0 dan F1, F0 dan F1-nya kita biarkan nilainya 0, maka inputannya itu berupa A dan B. Jika F0 dan F1 diinputkan nilai 1, maka inputannya berupa not A dan not B. Lalu, setiap inputan tadi kita hubungkan dengan subsirkuit aritmatika dan logika, di mana dua subsirkuit ini dihubungkan dengan sebuah selektor F2. Jadi F2 ini memiliki dua fungsi. F2 untuk AU, jika kita biarkan nilainya 0, berarti dia akan melakukan operasi penjumlahan. Dan apabila kita inputkan F2-nya 1, berarti dia akan melakukan operasi pengurangan, di mana F2 ini sama halnya dengan sin. Jadi ini terhubung dengan sin, yang artinya jika kita menginputkan nilai 1, maka itu untuk melakukan operasi pengurangan. Lalu F2 untuk LU, jika kita biarkan nilainya 0, maka operasi yang dilakukan adalah AND. Jika kita menginputkan nilai 1, maka operasi yang dilakukan adalah OR. Lalu setiap operasi tadi, operasi aritmatika dan logika tadi dihubungkan dengan multiplexer dan terdapat sebuah selektor F3. Di mana F3 ini jika kita biarkan nilainya 0, maka operasi yang dilakukan adalah operasi aritmatika, seperti penjumlahan dan pengurangan. Jika F3-nya kita inputkan nilai 1, maka operasi yang dilakukan adalah operasi logika, seperti operasi AND dan operasi OR. Lalu, dihubungkan dengan pin output 7 bit, dan juga di sini terdapat gerbang not OR yang dihubungkan dengan pin output 1 bit, di sini dengan tanda Z, yang artinya ini adalah zero flag. Jadi, jika hasilnya adalah 0, maka zero flag ini outputnya bernilai 1. Tetapi jika hasilnya itu memiliki nilai atau bukan 0, maka zero flag ini outputnya bernilai 0. Kita coba melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, operasi AND dan juga operasi OR pada control unit ini. Kita simulate terlebih dahulu, TIX enabled. Kita coba 5 dan 3. Untuk operasi penjumlahan berarti A ditambah B. Kita biarkan berarti F0 dan F1-nya bernilai 0. Lalu F2-nya kita biarkan juga bernilai 0, karena jika 1 itu kan sama dengan pengurangan. Lalu F3-nya kita pilih aritmatika, atau kita biarkan nilainya 0.
Sehingga pada bagian hasil nanti akan muncul 1000 atau sama dengan 8. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu misalnya kita ingin melakukan operasi pengurangan atau subtraktor. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa subtraktor atau pengurangan A min B sama dengan A min komplement B plus 1. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 5 dikurang komplement 3 ditambah 1. Jadi yang perlu kita ubah pada selektornya itu adalah bagian B dan juga pada bagian F2 untuk memberikan nilai 1. Jadi F1 ini kita ubah karena dia komplement B. Kemudian F2-nya ini juga kita inputkan nilai 1 karena dia subtraktor. Sehingga pada bagian hasilnya yaitu 0010 atau 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu untuk operasi logika AND dan juga OR di sini kita hanya perlu, jadi untuk AND itu kan LU ini terhubung juga dengan F2. Untuk melakukan operasi AND itu kita biarkan saja F2-nya 0, lalu pada F3-nya ini kita pilih atau kita inputkan nilai 1 untuk melakukan operasi logika. Sehingga hasilnya yaitu 0001. Jika operasi OR, maka bagian F2 yang terhubung dengan LU ini kita inputkan juga nilai 1. Sehingga hasilnya 0111. Lalu di sini terdapat sebuah subsirkuit menu. Kita lihat. Jadi subsirkuit ini fungsinya untuk menampilkan karakter berupa identitas saya dan juga operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh CPU yang sudah saya buat ini. Jadi di sini terhubung dengan pin output 7 bit supaya nantinya pada sirkuit utamanya itu bisa dihubungkan dengan TTY. Kemudian untuk menampilkan karakter secara otomatis, maka kita perlu memasukkan datanya pada ROM. Jadi di sini sudah saya masukkan datanya berupa kode ASCII, sehingga nantinya ROM akan membacanya dan nanti akan ditampilkan pada TTY. Dan ROM ini akan membaca data dari awal sampai akhir. Jadi jika ROM sudah membaca sampai akhir, maka dia akan mengulang kembali dari awal. ROM ini terhubung dengan counter, dan kemudian counter ini terhubung dengan clock, supaya karakter yang ditampilkan pada TTY itu tampil secara otomatis. Kita bisa lihat fungsinya pada sirkuit utama. Bisa kita lihat di sini, nama NPM, kelas, nama rangkaian yang saya buat, dan juga operasi yang bisa dilakukan oleh CPU yang sudah saya buat ini, yaitu berupa penjumlahan atau add, pengurangan atau subtraktor, operasi AND, dan juga operasi OR. Lalu untuk melakukan operasi tersebut, diperlukan sebuah opcode atau kode operasi, di mana jika ingin melakukan penjumlahan itu F0 sampai F3-nya itu bernilai 0, untuk melakukan pengurangan itu berarti F1 dan F2-nya diinputkan nilai 1, untuk operasi AND itu F3-nya saja yang diinputkan nilai 1, untuk operasi OR itu F2 dan F3-nya yang diinputkan nilai 1. Opcode ini hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian control unit ini. Lalu, operasi yang bisa dilakukan oleh rangkaian CPU ini hanya berupa bilangan satuan, tidak bisa belasan, karena jika belasan, maka yang ditampilkan pada TTY yaitu berupa simbol. Seperti ini, 10.2, 11 titik koma, 12 kurang dari, 13 sama dengan, 14 besar dari, dan 15 tanda tanya. Jadi kita coba melakukan operasi di sini. Misalnya,
Kita ingin menjumlahkan 5 dan 3. Untuk penjumlahan kita biarkan saja opcode-nya bernilai 0, kita inputkan datanya, maka di sini akan muncul hasil 8. Lalu jika kita ingin melakukan pengurangan, F1 dan F2-nya kita inputkan nilai 1, kita clear terlebih dahulu untuk menghapus data yang sebelumnya. Kita coba 5 dikurang 3, kita input datanya yaitu 2. Lalu jika kita ingin melakukan operasi N, F3-nya saja, kita clear. Misalnya 0101 dan 0011. Hasilnya adalah 0001. Jika kita ingin melakukan operasi OR, F2 dan F3 diinputkan nilai 1, misalnya 0, kita clear terlebih dahulu. Misalnya 0101 dan 0011. Maka hasilnya adalah 0111. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.